Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Oke, sekarang hari ini gue pengen ngebahas mengenai sesuatu yang sebenarnya ada di request sama salah satu subscriber di channel ini mengenai konektivitas Logitech K380 dengan Logitech Pop Mouse. Cuma kayaknya kalau gue cuma ngebahas dua device itu kayak agak kurang terlalu terlalu simple gitu. Makanya gue decide buat memperluas topiknya, di mana di sini gue akan membahas ekosistemnya si Logitech itu sendiri. Jadi di sini gue bakal ngebahas mengenai beberapa device Logitech dan konektivitasnya, walaupun nggak lengkap-lengkap banget. Dan ya di sini gue mencoba cari di tempat gue tuh ada beberapa device yang mungkin bisa mewakili lah buat konektivitas terhadap Logitech tersebut. Dan sebelum gue mulai video ini, jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Gimana caranya? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe serta tombol share-nya. Kalau video di channel ini sangat membantu kalian. Oke, pertama-tama di sini gue bakal ngebahas dulu. Logitech itu sebenarnya merupakan perusahaan yang terbilang sudah cukup gede ya, apalagi kalau misalkan kalian sering beli peripheral, even kalian dari SD ataupun dari SMP pasti udah cukup mengenal dengan program Logitech tersebut. Dan Logitech tersebut sebenarnya tuh kalau bisa gue bilang di keyboard and mouse itu kalau gue bagi itu sebenarnya dia ada dua jenis. Yang pertama Logitech biasa dan juga yang satu lagi Logitech G, yaitu Logitech yang buat gaming gitu. Dan sebenarnya secara ekosistemnya sendiri agak sedikit berbeda antara Logitech yang biasa dengan Logitech yang G. Dimana kalau Logitech yang G itu menggunakan aplikasi namanya Logitech G Hub, sedangkan kalau Logitech yang biasa itu menggunakan aplikasi namanya Logitech Option. Nah, terus device apa aja sih sebenarnya yang termasuk ke ranah Logitech biasa? Ya itu banyak banget. Mouse yang pakai wireless dongle, cuman mungkin wireless dongle-nya itu yang modelannya bukan Logitech Unifying Receiver, dia tuh pakai dongle-nya tuh yang dongle biasa kayak gini nih. Jadi dongle-nya ini kalau dilihat dia itu nggak ada brandingnya, bener-bener kayak dongle biasa dengan tulisan logi di dongle-nya. Terus konektivitas lainnya juga bisa dilakukan via Bluetooth. Jadi ada beberapa mouse kayak Logitech M585 atau di sini Logitech Pop itu juga pakai konektivitas Bluetooth. Atau keyboard yang pakai Bluetooth itu ada Logitech K380 seperti itu. Terus juga ada lagi konektivitasnya menggunakan Unifying Receiver. Unifying Receiver itu adalah dongle-nya yang seperti ini nih, yang ada gambar logo kayak segi 6 bergaris-garis warna merah di dongle-nya. Terus ada tulisan Logitech di bagian atasnya. Device yang menggunakan dongle ini ada beberapa device, salah satunya adalah Logitech K400 Plus ini. Gitu. Jadi Logitech K400 Plus ini pakai Logitech Unifying Receiver. Terus seri-seri MX tahu gue dia juga pakai Unifying Receiver kayak MX Master 3 ataupun MX Key atau MX Keys Mini atau M720 itu pakai Logitech Unifying Receiver tersebut. Terus yang baru-baru ini sebenarnya baru dirilis itu namanya Logibolt. Jadi Logibolt itu sebenarnya secara fungsinya agak mirip dengan Logitech Unifying Receiver. Cuma kalau gue baca secara spesifikasinya dia itu seperti itu. Oke, lalu untuk konektivitas ke aplikasi, sebenarnya untuk device-device itu ada beberapa aplikasi. Jadi misalkan pertama-tama aplikasi gedean itu namanya Logitech Option, itu kayak hub buat semua device-device Logitech non-gaming. Terus kalau misalkan kalian pakai Unifying Receiver, sebenarnya itu kalian bisa install aplikasi namanya Logitech Unifying Software, di mana fungsinya dia itu adalah untuk nge-pairing peripheral kalian dengan Logitech Unifying Receiver yang belum ke-pair gitu. Jadi misalkan kalian pakai Logitech K400 Plus dan dia dapat Logitech Unifying Receiver, kalian mau pairing MX Master 3 ke Unifying Receiver-nya ini, kalian harus pairing dulu pakai Logitech Unifying Software tersebut. Terus kalau buat Logibolt itu dia juga punya aplikasi sendiri namanya Logibolt dan fungsinya sebenarnya hampir agak mirip dengan Logitech Unifying Software gitu. Cuman di aplikasinya Logitech yang terus tadi yang aplikasi Logibolt sebenarnya fungsinya agak mirip dengan Logitech Unifying Software, cuma di Logibolt-nya ini dia tuh menampilin device-device yang terkoneksi ke laptop kalian gitu. Jadi ini bisa dilihat aplikasinya sebenarnya cukup simple. Dia nampilin di sini kan gue koneksi 4 device, Logitech Pop Mouse, lalu Logitech
K380, lalu di sini ada K400 Plus, dan di sini sebenarnya ada satu mouse namanya Logitech M171 yang pakai dongle biasa gitu. Nah, untuk device yang terkoneksi menggunakan Bluetooth ataupun menggunakan unifying receiver, dia itu bakal nampilin sisa baterainya itu berapa persen. Cuman emang kalau yang pakai wireless dongle biasa, dia nggak ditampilin sisa baterainya berapa persen, seperti itu. Dan di sini kalian bisa add new device, ada Logibolt receiver, Logitech Unifying receiver, USB receiver, dan Bluetooth gitu. Jadi ya ini aplikasi menurut gue juga cukup oke. Jadi kayak satu portal gitu, seperti itu. Nah, terus balik lagi ke software namanya Logitech Option. Nah, Logitech Option ini sebenarnya kayak hub yang serbaguna gitu buat kalian ngatur peripheral kalian, seperti itu. Dan sebenarnya peripheral ini bisa kalian custom, cuman agak beda-beda sih degree customnya. Jadi misalkan kayak yang bisa kalian custom di Logitech Pop Mouse ini dengan yang ada di Logitech M171 ini pasti beda. Pasti lebih banyak yang bisa kalian custom di Logitech Pop Mouse ini dibandingkan dengan Logitech Wireless M171 ini, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal nunjukin hal apa aja yang sebenarnya bisa di custom, dan ini gue bakal nyontoin pakai si Logitech Pop Mouse ini dulu. Dan di sini sebenarnya dia ada 3 menu, mouse, point scroll, dan flow. Dan di sini kalian bisa ngatur sebenarnya mau kalian setting buat universal ataupun shortcut key-nya cuman buat beberapa apps tertentu, seperti itu. Dan di sini ada swipe left and right button, terus restore default, dan ini feature tour sama more gitu. Kalau restore default itu dia bakal ngebalikin ke settingan defaultnya. Oke, di sini untuk middle button bisa kalian custom, dan juga emoji menunya ini juga bisa kalian custom. Nah, kalau misalkan kalian pakai mouse-nya kayak MX Master 3, itu sebenarnya bisa kalian custom lebih banyak lagi. Karena di sini yang customize key cuma ada 2, jadi dia cuma bisa 2 doang yang kalian custom. Terus selanjutnya di sini ada point and scroll, dan point and scroll ini yang bisa kalian custom ada pointer speed, smooth scrolling, dan scroll wheel direction-nya ke arah mana, seperti itu. Dan yang terakhir ini namanya Logitech Flow, dan Logitech Flow ini menurut gue juga salah satu fitur yang cukup keren. Cuma gue agak sedikit susah buat menggunakan Logitech Flow ini karena berapa kali gue pakai laptop di kantor, mungkin karena jaringannya juga kayak suka nggak nyambung Logitech Flow. Jadi menurut gue ya ini nice to have feature, cuman gue nggak terlalu kepake si Logitech Flow-nya ini, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke Logitech M171 ini. Dan di Logitech M171 ini bisa dilihat yang bisa di custom itu jauh lebih dikit dibandingkan yang ada di Logitech Pop Mouse. Jadi emang ya pricing itu cukup pengaruh. Dan di sini yang bisa di custom cuma middle button-nya aja. Terus di sini nggak ada feature tour karena emang ya cukup simple. Terus di sini ada pointer scroll, smooth scrolling, scroll wheel direction, dan pointer speed aja. Dan di sini dia nggak ada Logitech Flow. Jadi sebenarnya kalau buat Logitech Flow itu ya cuma beberapa device doang yang support, dan kalau support tuh nanti dia ada tulisan flow-nya di sini, seperti itu. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas yang menggunakan Bluetooth, keyboard Bluetooth si Logitech K380 ini. Oke, untuk K380 ini yang bisa kalian custom itu adalah tombol-tombol yang ada di atasnya. Jadi ini ada beberapa tombol bisa kalian custom, dan di sini karena kan biasanya row F1 sampai F12 itu ada 2 fungsi, F1 sampai F12 ataupun tombol-tombol shortcut. Ini bisa kalian atur dengan pencet tombol use F1, F12 standard function key atau enggak, seperti itu. Terus di sini ada more dan restore to default, dan di sini ada easy switch. Jadi ini easy switch-nya buat tahu sebenarnya device apa aja sih yang terkoneksi ke si Logitech K380. Kebetulan yang terkoneksi ini cuma ada 2, Windows 11 laptop gue yang sekarang, terus juga tablet gua, cuman somehow si tablet ini kebacanya sebagai Windows gitu. Dan yang ketiga sebenarnya belum sempat gua pairing sama sekali. Oke, terus selanjutnya ini adalah yang terkoneksi dengan Logitech Unifying Receiver, dan langsung aja kita cobain. Oke, jadi di sini yang bisa diatur tuh ada 3 sih, karena emang di sini kan dia ada apa namanya, kayak ada mousepad gitu ya. Jadi mousepad-nya ini mungkin bakal masuk ke bagian gesture dan point and scroll ini. Nah, untuk customisasinya sebenarnya agak-agak mirip sih dengan yang ada di K380. Jadi use F1 or F12 standard function key, atau shortcut-nya ini mau kalian ganti juga bisa seperti itu. Terus di sini ada point and scroll. Point and scroll ini dia ada beberapa opsi scroll direction, smooth scrolling, vertical scrolling,
terus horizontal scrolling. Jadi emang ini kan karena touchpad, jadi dia bisa vertikal dan horizontal scrolling dengan menggunakan jari kalian. Dan di sini kalian bisa ngatur untuk pointer speed-nya seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada gesture. Gesture tuh kayak motion gitulah ya. Jadi di sini bisa diatur adalah tap with one or two finger. Abis itu bisa juga kalian pakai buat ada fungsi buat zoom, spread or pinch with two finger seperti itu. Jadi emang agak sedikit beda kalau buat touchpad itu fungsinya dibandingkan dengan mouse, dia ada beberapa fungsi tambahan yang bisa diatur seperti itu. Cuma kalau yang kalian lihat tadi, si Logitech K380 ataupun Logitech K400 Plus ini dia belum ada Logitech Flow sama kayak mouse ini gitu. Jadi emang yang punya Logitech Flow itu cuma beberapa devices saja. Dan biasanya yang punya itu adalah devices yang flagship seperti itu. Oke. Setelah tadi gue bahas, gue pengen nyimpulin sih beberapa fitur ataupun kelebihan yang cukup gue suka dari Logitech Environment gitu. Yang pertama adalah ya dia memungkinkan untuk customisasi button baik global maupun individual apps, dan even itu bisa kalian lakukan buat device yang bisa terbilang cukup low end-nya kayak Logitech M171 ini. Terus dia juga bisa melakukan pengecekan sisa baterai. Jadi kalau misalkan kalian udah install apps-nya, kalian juga bisa tahu sisa baterai dari device kalian tinggal berapa. Dan sebenarnya untuk beberapa device, mungkin untuk yang flagship doang, dia udah ada Logiflow yang bisa memungkinkan kalau kalian punya beberapa device atau multi device buat copy file biar lebih gampang. Dan sebenarnya yang nggak sempat gue contohin juga adalah backup setting. Backup setting ini adalah dia bakal nge-backup. Jadi ini mouse udah kalian pair, terus kalian login pakai user ID kalian. Nanti dia bakal nge-backup settingan kalian ditaruh di cloud-nya Logitech, dan ketika kalian login di device lain itu mestinya si settingan itu juga udah ikut ke bawah seperti itu. Terus yang gue seneng juga si aplikasinya itu bisa kalian pakai even kalian pakai di Mac gitu. Tapi mungkin kekurangannya dia belum ada di Android ataupun di iOS. Terus juga dia hampir yang tadi gue bilang bisa baca semua keyboard atau mouse, hampir semua peripheralnya itu bisa kebaca sih sama apps-nya ini. Jadi secara environment ya dari yang low end sampai dengan yang high end cukup bisa terakomodir dengan aplikasi Logitech Option tersebut. Oke, at the end of the day, konklusi gue menurut Logitech Option secara ekosistemnya merupakan menurut gue sebuah bisa dibilang salah satu ekosistem yang cukup proper ya buat kalian pakai, karena secara keyboard and mouse-nya itu benar-benar terintegrasi dengan baik gitu. Even kalian mau pakai mulai dari low end sampai yang high end itu bisa terintegrasi semua, dan ya itu adalah salah satu yang menurut gua nilai plus lah dari Logitech Environment ini seperti itu. Dan gua kalau misalkan kalian nyari device yang sangat mudah terintegrasi, gua sih sangat rekomen dengan produk-produk Logitech ini gitu, karena environment-nya emang udah proper banget seperti itu. Gimana pendapat kalian mengenai Logitech Environment video ini? Bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Oke, sekian video gua hari ini. And last but not least, see you on the next video. Bye-bye.